Sobat hidroponik lover, meskipun pada akhirnya kita akan memanen hasil yang kita tanam, namun tujuan dari bertani bukanlah menuburkan tanaman dan memanennya saja, tetapi lebih menjaga keberlangsungan kehidupan agar apa yang kita tanam dan kita panen bisa bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah, kali ini kita akan membahas cara memanen seledri antara panen dirempel atau panen dicabut. Oke, baik kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika ada pertanyaan dan sharing ilmu, mari kita sama-sama komen yang santuy di kolom komentar. Selamat menyaksikan, marilah kita langsung ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan penggemar hidroponik. Kali ini kita akan mereview cara memanen seledri antara dirempel, dipotong atau digunting, dan yang terakhir dicabut. Nah, mana yang terbaik? Ya kawan-kawan, ini kebiasaan kami di farm Meranti Hidroponik Farm. Biasanya saya selalu merempel hasil dari seledri karena ada beberapa kelebihan dengan kita merempel seledri ini. Yang pertama, kita bisa panen berulang. Yang kedua, kita bisa mengontrol keadaan tanaman itu, apakah mau dijual dengan batang besar atau batang sedang-sedang tapi banyak daun ya, banyak daun, banyak pelepah gitu. Karena ketika kita memutuskan untuk menjual, yang perlu kita perhatikan yaitu tujuan kita menjual dulu. Yang pertama, apakah akan kita jual menggunakan kiloan atau kita akan menjual encer ya, encer. Karena seledri yang saya tanam ini seledri wangi. Ini istilah orang sini seledri kampung. Jadi saya lebih cenderung menjual ini secara encer. Kenapa secara encer? Ketika kita menjual secara encer, kita mendapat beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu hasil yang kita peroleh juga lebih besar dibandingkan kita menjual kiloan. Kemudian dari segi bentuk tanaman, seledri kalau kita panen secara rempel itu mengakibatkan tunas-tunas baru pada seledri itu akan cepat tumbuh. Kemudian satu lagi, bisa dipanen berulang dia. Ya, tidak sekali panen langsung habis, sekali panen langsung habis. Ini yang di tangan saya seledri usia baru 1 bulan. Saya sudah panen perdana ini, panen perdana untuk seledri yang saya tanam sebulan yang lalu. Ini belum menanam daun baru ya, masih daun lama. Jadi daun yang waktu saya menanam masih awal, ini yang saya panen pertama. Makanya kondisi daun pertama ini biasanya daunnya kualitas masih kurang baik lah ya, karena dia daun pertama itu daun-daun yang bawaan. Kadang-kadang dia ada macam terbakar di ujung daun ya, atau ada kuning-kuning sedikit, biasanya tidak sempurna. Ini yang biasanya kita alami ketika kita panen perdana pada pemanenan rempel. Dan kelebihan lain ketika kita menanam rempel ini, kita bisa melihat pertumbuhan dari anakan seledri
biasanya kalau kita rempel ini anakan seledri akan cepat berkembang ya. Kenapa cepat berkembang? Karena daun-daun yang banyak, daun-daun tua itu kan kita ambil. Jadi porsi makanan untuk seledri dia akan terfokus kepada pertumbuhan baru pada tunas ya. Tidak dimakan oleh daun-daun tua, karena daun tua tentu kita panen ya. Ketika daun tua panen ya, yang muda ini ini kan nampak yang muda itu sudah bisa ya, bisa kita rempel untuk dibikinkan bibit baru, bibit anakan. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, ini paralon hidroponik saya ini terdiri dari 600-an lubang ya. 600 lubang. Jadi kalau sekali tanam paling saya bisa memanen 3 baris ya, 3 baris saya panen itu dengan asumsi atau estimasi perempelan satu batang 3-5 lembar daun. Jadi yang kita rempel tuh hanya antara 3-5 lembar daun ya. Kalau memang ada yang lebih, kadang-kadang bisa saja lebih. Jadi kalau kita hitung rata-rata aja 4 lembar daun, kalau kita ambil dari 3 lubang nih, satu batang paralon itu terdiri dari kira-kira 50 lubang. Jadi 50 lubang dikali 4 lembar daun. Jadi satu paralon itu bisa menghasilkan 200 lembar daun ya. Karena 4 lembar dikali 50. Jadi 200 lembar daun. Jadi kalau kita memanen 3 paralon, kurang lebih yang kita dapatkan yaitu 200 dikali 3, berarti 600 lembar daun. Itu yang kita peroleh. Nah, proses berikutnya biasanya setelah kita panen yaitu pemilihan ya, yang layak untuk dijual atau yang tidak. Biasanya yang kalau ada kuning-kuningnya atau daunnya ada bercak-bercak itu kita pisahkan, biasanya untuk dikonsumsi sendiri. Tapi yang bagus-bagus itulah yang kita nanti ikat. Dan dalam satu ikatan biasanya terdiri dari 4 atau sampai 5 batang ya. 4 sampai 5 lembar daun, bukan batang ya. 4 sampai 5 lembar daun itu biasa dengan harga Rp1.000. Nah, itu bisa kita bayangkan sekali panen dari 600 lembar daun, 600 itu dibagi 5, berarti ya, anggap 5 lembar daun, 600 dibagi 5 sekitar 3, berarti 120.000. Nah, dengan 120.000 kita jual encer dengan mengikat 5 lembar daun, itu berarti lebih ekonomis ya. Harganya juga lebih lumayan ya, lebih ekonomis lah. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita jual secara kiloan, bahwa 1 kilo untuk harga seledri biasanya itu hanya di angka 40.000. Itu sangat rugi kalau kita jual secara kilo, karena dalam 1 kilo itu bisa kita menjadikan harganya naik sekitar 80-90 ribuan. Ini saya panen tadi juga 3 paralon. Memang tidak sampai dari 600 lembar, tapi kira-kira tidak, kurang lebih 1 kilogram yang kita dapatkan. Nah, dari 1 kilogram ini jika kita
jual secara encer diikat, tentu harganya juga lebih ekonomis. Nah, ada keuntungan lain apabila kita mengharuskan menjual secara cabut. Biasanya saya menjual cabut batang itu untuk yang kira-kira tanamannya sudah di atas limit masa hidupnya, kira-kira udah tinggi, mau dirempel lagi sudah tidak mungkin, tunas-tunas juga sudah kurang, biasanya saya cabut. Nah, tanamannya saya cabut juga kadang-kadang tidak saya jual secara kilo, sebab secara bentuk sendiri kalau dijual kilo sudah tidak menarik, karena ketinggian batang dengan posisi banyaknya daun itu sudah tidak seimbang. Apabila kita paksakan dijual secara kilo tentu tidak menarik. Jadi tetap meskipun kita panen cabut, biasanya saya tetap menjual menggunakan ikat. Jadi dirempel, diikat per 5 atau 6 lembar daun. Nah, kawan-kawan yang memulai untuk bertani hidroponik perlu diketahui bahwa menanam seledri adalah salah satu opsi ya. Kenapa saya tidak menanam hidroponik yang lain? Karena menanam seledri ini bagi saya hasilnya lebih bisa rutin dan kita menang di hari, karena tidak menunggu hari langsung dipanen mengulang lagi. Karena kit yang saya miliki ini hanya sekitar 4.000 lubang. Jadi kalau kita kita menanam untuk tanaman selain seledri, kita akan dikejar waktu. Beda dengan seledri ini bisa on time. Kita bisa terus panen 2 hari sekali atau 3 hari sekali dengan estimasi penghasilan sekali panen itu antara 50 sampai 120 ribu. Demikian pembahasan kita mengenai cara memanen seledri. Semoga bermanfaat. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa subscribe-nya. Channel Ayah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juniorku. Ya, demikian pembahasan kita mengenai panen seledri.